Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sobat-sobat semuanya, lobster Mimin sudah menetas telurnya. Bab 747 Aku akan minum, saya sangat senang. Semua wanita di tempat kejadian tercengang dan memandang An Lao. Mereka tidak mengerti apa maksud operasi Ji Fei. Mata seorang Lao tertuju pada wajah Ji Fei dengan keterkejutan di matanya, dan akhirnya tertuju pada sumpit Ji Fei. Tiba-tiba hahaha, tertawa sepenuh hati. Ji Fei mengambil sayap ayam dan menaruhnya di piring Li Ruoxi. Istriku, cobalah. Li Ruoxi mengangguk dengan lesu, tapi tidak benar-benar memakannya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Tuan An. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Ji Fei, dan dia tidak mengerti mengapa Tuan An tertawa. Ji Fei memasukkan sayap ayam lainnya ke piringnya dan berkata, "Aku akan makan ini. Kita terbang bersama saja." Li Ruoxi, Seng Lingyun dan Huo Lei menoleh untuk melihat ke samping, hanya dengan satu kata di benak mereka. "Sebarkan makanan anjing." Angel menatap kakek An Lao dengan pertanyaan di matanya. Tuan An berhenti tertawa dan menatap Ji Fei. "Tuan Ji, Anda mengingatkan saya pada sesuatu." Ji Fei menjawab sambil tersenyum, "Biar ku tebak apa." Tuan An menjadi tertarik dan berkata, "Oke, ombak di sungai Yangtze mendorong gelombang di depan, dan gelombang di depan mati di pantai." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia langsung memasukkan sayap ayam ke dalam mulutnya dan menggigitnya. Cara Tuan An memandang Ji Fei bisa dikatakan tercengang. Beginilah cara dia menginspirasi An Wendong kemarin, memberitahunya bahwa pendatang baru seperti Ji Fei harus diberi kesempatan. Tetapi An Wendong tidak mengambil tindakan apapun. Dia mendengar hari ini bahwa Ji Fei meminta 100 miliar dari keluarga Wu di rumah duka. Hal ini membuatnya melihat ketajaman Ji Fei, dan dia memutuskan untuk mengadakan perjamuan keluarga ini secara mendadak. Namun, yang tidak dia duga adalah Ji Fei menggunakan ayam utuh untuk mengungkapkan pikirannya dalam satu kalimat, dan bahkan lebih jelas lagi mengungkapkan ambisi dan aspirasinya. Bukankah ayam utuh yang patah merupakan metafora untuk keluarga besar itu? Bukankah kamu baru saja berbicara tentang perpecahan keluarga-keluarga itu? Dan dia memberi Li Ruoxi dan dirinya sendiri sayap ayam, yang terdengar seperti mereka terbang bersama. Tapi sebenarnya dia ingin memberitahu Tuan An bahwa dia ingin terbang dan menjadi keluarga baru. Kebanggaan yang luar biasa, kesombongan seperti itu. Tuan An sangat terkesan. Dalam diri Ji Fei, dia melihat harapan yang meningkat. "Tuan Ji, sekarang kota Ningjiang dan bahkan provinsi Ningjiang adalah tempat yang penuh peluang. Saat ini, kami dapat membuat kemajuan besar." Tuan An memandang Ji Fei dan berkata. Ji Fei terus mengunyah sayap ayamnya tanpa berkata apa-apa, tapi menatap Huo Lei. Huo Lei melihat Ji Fei sedang makan tanpa gambaran pribadi. Matanya menunjukkan kebosanan, dan dia berbalik. "Tuan An, saya pikir Anda harus mengatakan ini kepada Huo Lei. Lihat betapa proaktifnya grup Chen Fei mereka," kata Ji Fei sambil makan. "Ji Fei, apa maksudmu? Apakah investasi grup Chen Fei kami menghalangimu? Jika kamu tidak terbiasa, kamu juga bisa berinvestasi." Huo Lei berkata dengan marah. Li Ruoxi mengulurkan tangan dan menyentuh Ji Fei dengan ringan, memberi isyarat agar dia diam. Ji Fei menamparkan sayap ayam di tangannya dan melemparkannya langsung ke piring. "Huo Lei, jangan terlalu pandai memanfaatkannya. Jika Wu Ziliang tidak mati, di mana grup Chen Fei Anda memiliki kesempatan untuk melakukannya, berinvestasi di kota Ningjiang." "Ji Fei, apakah kamu ingin berinvestasi? Apa yang kamu inginkan, grup Chen Fei kami akan memberikannya kepadamu. Mulai sekarang, grup Chen Fei kami dan grup Li Anda tidak akan cocok satu sama lain." Huo Lei juga marah dengan kesombongan Ji Fei. "Ji Fei,
Menurutku kamu agak gila. Grup Wu menarik modalnya dan grup Li kamu tidak mengambil tindakan apapun. Sekarang grup Chen Fei telah berinvestasi. Kamu meneriaki Huo Lei. Apa maksudmu? Seng Lingyun tidak tahan dan dengan marah memarahi Ji Fei. Seng Lingyun, ini antara aku dan Chen Fei Group. Diam, kalau tidak jangan salahkan aku karena marah padamu. Ji Fei tidak menunjukkan belas kasihan. Gila, apakah kamu tergila-gila pada uang? Seng Lingyun terus memarahi dengan marah. Angel memandang Tuan An dengan tatapan cemas di matanya, ingin Tuan An menghentikannya. Namun seorang Lao tetap diam, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Huo Lei akhirnya berdiri dan berkata, Ji Fei, tolong dengarkan saya. Saya akan segera membuat perusahaan mengumumkan kepada publik bahwa itu tidak sesuai dengan grup Li Anda dan tidak akan pernah bekerja sama. Huo Lei, kamu, Li Ruoxi ingin membujuknya, tapi Ji Fei menghentikannya. Ji Fei memberi isyarat palsu kepada Huo Lei. Oke, aku menunggumu. Kamu, Ji Fei, kamu mencoba membawa grup Li ke jalan buntu. Setelah Huo Lei selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Huo Lei, Seng Lingyun, Li Ruoxi, dan An Qier berteriak bersama, lalu diusir. Ji Fei memandang An Lao, Tuan An mengacungkan jempol pada Ji Fei. Tuan Ji, keluarga An kami berhutang budi padamu lagi. Ji Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak berhutang apapun padaku. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Seorang Lao tidak bisa menggambarkan apresiasinya terhadap Ji Fei dengan kata-kata. Konflik antara Ji Fei dan Huo Lei barusan akan membuat semua orang tahu bahwa hubungan antara Ningjiang Chen Fei Group dan Li Group sedang tegang. Grup Chen Fei mengambil alih grup Wu dan menyinggung grup Wu. Musuh grup Wu berperang dengan grup Chen Fei. Berdasarkan pemahaman An Lao tentang grup Wu, mereka pasti akan memilih untuk mendapatkan keuntungan. Ini adalah cara terbaik bagi An Wendong untuk dengan lancar mentransisikan krisis divestasi keluarga Wu di kota Ningjiang dan provinsi Ningjiang. Ji Fei menyelesaikan semua masalah keluarga An dengan langkah cerdas. Alasan mengapa dia mengundang Ji Fei dan yang lainnya makan malam hari ini adalah karena masalah ini. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Ji Fei sudah melakukannya untuknya sebelumnya. Bersyukur dan terharu. Tuan Ji, jangan khawatir, selama orang tua saya masih hidup, saya pasti akan melihat Anda kembali ke keluarga Ji, menemukan keluarga Zhao, dan biarkan mereka memberi Anda waktu untuk menjelaskan. Saya pasti akan melakukannya sampai jumpa biarkan 4 keluarga besar merombak kartu mereka. Pada saat keluarga Ji dan grup Li Anda bangkit. Nada tenang seorang Lao dipenuhi dengan kegembiraan. Ekspresi Ji Fei tenang, tapi hatinya juga bersemangat. Apa yang dikatakan An Lao adalah ketika saatnya tiba, yaitu pada saat kritis, dia akan membela dirinya sendiri. Dunia kerajaan naga selalu merupakan dunia hubungan. Betapapun kuatnya saya tetap tidak bisa lepas dari belenggu jaringan hubungan. Dia ingin membalas dendam kepada orang tuanya, tidak hanya mereka yang menganiaya orang tuanya, tetapi yang lebih penting, orang-orang di keluarga Ji dan keluarga Zhao yang tidak mengizinkan keluarga tersebut membantu orang tuanya di saat-saat kritis. Dia ingin orang-orang ini menanggung akibatnya. Namun karena menyangkut ikatan keluarga dan segala hal selain kebencian, dia membutuhkan seseorang untuk mendukungnya. Seorang Lao adalah kandidat terbaik. Perjamuan hari ini dengan An Lao, dia sudah mengetahui niat An Lao, jadi dia hanya membalas budi demi keuntungan bersama. Aku ingin meminumnya untukmu, Ji Fei mengangkat gelasnya. Haha, aku minum, aku sangat senang, Pak An tertawa dan mengangkat gelasnya.
Bab 748 Pahlawan di mata ketenangan Ji Fei meninggalkan keluargaan bersama Li Ruoxi dan Seng Lingyun tidak mengungkapkan informasi apapun kepada kedua wanita itu sampai mereka kembali ke villa. Selama makan, dia hanya minum dengan An Lao. Keduanya diam-diam memahami dan menghindari membicarakan hal lain. Ketika kembali ke villa dan naik ke atas, Ji Fei tiba-tiba memandang Li Ruoxi dan berkata, "Hari ini, Tuan An berbicara tentang lelang tanah di distrik baru Ningjiang. Biarkan perusahaan mempersiapkannya. Saya berharap menjadi Ninghai baru kedua daerah." Li Ruoxi segera memikirkan distrik baru di kota Ninghai, yang tanahnya milik Drup Li. Sepertinya nafsu makan Ji Fei kali ini sangat besar. Tapi memikirkan lebih dari 170 miliar yang dia peroleh baru-baru ini, itu sudah cukup. Li Ruoxi juga sedikit bersemangat di dalam hatinya. "Jangan khawatir, saya akan menangani masalah ini dengan baik." Ji Fei mengangguk dan menatap Seng Lingyun. Seng Lingyun sepertinya tidak tertarik sama sekali dengan masalah ini. Ji Fei tidak berkata apa-apa dan langsung naik ke atas. Saat ini, Seng Lingyun sedang dalam keadaan mabuk di bar. Serenity duduk di meja sudut yang dipenuhi botol anggur. Dia bahkan tidak tahu seberapa banyak dia minum. "Saya awalnya pulang ke rumah untuk liburan hari ini, berpikir saya bisa mendapatkan liburan yang menyenangkan. Tadi sangka, sekembalinya ke rumah, orang tuanya memaksanya untuk menikah. Hal ini membuatnya marah dan kesal sehingga ia melarikan diri. Karena saya merasa tertekan, saya datang ke sini untuk minum sendirian." Tidak jauh darinya, Wu Ziguo sedang minum sendirian. Wu Ziliang mengadakan pemakamannya hari ini dan awalnya berencana untuk menguburkannya dalam 3 hari. Namun, keributan Ji Fei dan tamparan terakhir Qi Yuan membuat tubuh Wu Ziliang hancur berkeping-keping, jadi dia tidak punya pilihan selain segera menguburkannya. Sebagai kakak laki-laki, hati Wu Ziguo sakit seperti seseorang telah menikamnya beberapa kali. Meskipun dia melihat kekuatan Qi Yuan hari ini dan tahu bahwa dia bukan tandingannya, dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia tidak dapat membalas dendam. Jadi dia datang ke sini untuk minum. Jarak kedua orang itu tidak berjauhan, namun karena suasana hati mereka berdua sedang buruk, mereka tidak mempedulikan keberadaan satu sama lain. Lebih dari 3 meter dari Jingjing, 4 pemuda dengan rambut dicat kuning sedang duduk. Mereka terus menatap ke arah Jingjing. Setiap kali Jingjing meminta minuman, mereka akan saling memandang dengan harapan dan kegembiraan wajah mereka. Berharap untuk segera mabuk, saat ini, Ningjing menghabiskan minumannya dan melihat ke arah meja depan. "Pelayan, bawakan saya minuman." Pelayan segera datang membawa minuman. Saat melewati 4 meja Huang Mao, salah satu meja Huang Mao berdiri dan berkata, "Saya akan mentraktir wanita cantik itu minum anggur ini." Setelah Huang Mao selesai berbicara, dia mengambil anggur dan berjalan ke arah Jingjing. "Cantik, bolehkah aku membelikanmu minuman?" Mata Huang Mao dengan rakus melirik seragam kerah putih Ningjing, dan mengikuti kerahnya yang terbuka untuk melihat pemandangan di dalamnya. Jingjing yang sudah pusing karena minum, bahkan tidak melihat mata Huang Mao. Tapi dia sangat muak dengan apa yang dia katakan. "Kamu membelikanku minuman? Aku sendiri punya uang. Kenapa aku perlu kamu membelikanku minuman? Pelayan, bawakan aku minuman." Jingjing terus berteriak tanpa melihat ke arah Huang Mao. "Cantik, menurutku kamu minum terlalu banyak. Ada banyak orang di sini. Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang?" Setelah Huang Mao selesai berbicara, dia langsung mengulurkan tangan untuk membantu Ningjing. Sebagai seorang penangkap kecantikan berpengalaman di bar ini, Huang Mao tahu betul bahwa ini adalah kesempatan langka. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Patah, karena Jingjing terpaksa menikah hari ini,
dia secara alami muak dengan laki-laki. Dalam hatinya, pria sejati haruslah pria seperti Ji Fei yang jujur dan jujur. Oleh karena itu, tindakan Huang Mao membuatnya semakin marah, dan dia menepis tangan Huang Mao. Haha, 3 orang lainnya tidak bisa menahan tawa ketika melihat adegan ini. Wajah Huang Mao menunjukkan penghinaan dan ejekan yang kuat, dan dia memandang Jingjing, "Jangan malu-malu. Aku mengambil inisiatif untuk menjagamu hari ini untuk memberimu wajah. Jika tidak, jika kamu bercinta di sini, jangan menangis dan menyesalinya." Setelah Huang Mao selesai berbicara, dia menarik Ningjing dengan keras. Dia sudah berpikir bahwa selama dia mengeluarkan Ningjing, dia akan segera melepaskannya. Jingjing minum terlalu banyak dan ditarik oleh Huang Mao. Tubuhnya membentur meja, menjatuhkannya. Botol di atas meja bergemerincing. Huang Mao dengan cepat mundur 2 langkah, karena dia ingin menghindarinya. Saat Wu Ziguo mengambil botol anggur untuk diminum, botol itu menghantamnya dengan keras tumpah. Basahi pakaian dan celana Anda. Wu Ziguo, yang sedang dalam suasana hati tertekan, baru saja akan marah. Tetapi Huang Mao berjalan menuju Jingjing seolah-olah tidak ada yang salah. "Jalang, beraninya kamu mendorongku. Aneh jika aku tidak menjagamu." Huang Mao mengulurkan tangannya untuk menarik anjing kembali. Wu Ziguo sudah berdiri. Ketika dia melihat Huang Mao memukulnya tanpa meminta maaf, tetapi juga menyerang seorang wanita, dia menjadi sangat marah. Botol di tangannya terbang keluar sambil mengeluarkan suara. Hati-hati, ketiga rekan Huang Mao melihat botol itu pecah ke arah Huang Mao dan segera memperingatkannya. Namun Huang Mao bahkan tidak sempat bereaksi. Botol wine itu langsung mengenai bagian belakang kepala Huang Mao, menimbulkan suara yang tumpul. Tubuh Huang Mao lemas dan langsung jatuh ke tanah. 3 Huang Mao yang tersisa langsung marah. "Sialan, kamu berani memukul orang kami. Kamu mencari kematian." Berjalan menuju Wu Ziguo dengan sebotol anggur di tangan. Wu Ziguo mengambil 3 botol anggur, dan dengan goyangan tubuhnya, dia sudah berada di depan 3 orang itu. Bang bang bang, 3 tembakan terdengar berturut-turut, dan ketiga orang itu tiba-tiba jatuh ke tanah dengan luka berdarah. Ketika orang-orang di sekitar tempat kejadian melihat pemandangan ini, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan kengerian. "Kamu harus segera pergi. Mereka adalah bagian dari geng dan memiliki banyak kaki tangan. Jika mereka mengetahuinya, kamu tidak akan berguna." Seseorang yang baik hati segera mengingatkan saya. Wu Ziguo tidak berkata apa-apa, hanya berbalik dan terus duduk dan minum. Saat ini, ia sangat berharap kaki tangan orang-orang tersebut bisa datang dan memberikan kesempatan baginya untuk melampiaskan amarahnya. Setelah beberapa saat terombang-ambing, Jingjing menjadi cukup sadar. Memikirkan kembali adegan di mana Wu Ziguo baru saja mengambil tindakan. Sangat tampan. Jadi ini adalah pria sejati. Ini adalah panutan seperti Ji Fei. Mau tidak mau jantungku berdebar kencang. Dan aku berjalan ke arah Wu Ziguo dengan penuh semangat. "Halo, Tuan, terima kasih telah menyelamatkan saya." Wu Ziguo sedang tidak mood sekarang. Dia hanya melambaikan tangannya, sama-sama. "Teruslah minum." Dia tidak tahu bahwa ketidakpeduliannya membangkitkan rasa ingin tahu dan penghargaan Quiet. Dia mengambil inisiatif untuk menghubungi dan berkata, "Halo, nama saya Jingjing, dan saya sekretaris ketua grup Li. Tunjukkan nama dan alamat Anda." Wu Ziguo, yang pada awalnya tidak terlalu memperhatikan, tiba-tiba mendapat ide di hatinya ketika dia mendengar bahwa Ningjing adalah sekretaris ketua grup Li. "Halo, namaku Wu Ziguo. Senang berkenalan dengan Anda," Jingjing berkata sambil tersenyum. Wu Ziguo sudah memegang tangan Ningjing dengan sangat sopan. "Senang bertemu denganmu juga," bersambung.